أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن. Tinggal di istana yang megah, memakai pakaian kebesaran. Maksudnya itu pakaian kebesaran itu pakaian kerajaan, bukan pakaian kebesaran pakaian dia dipakai sama dia, bukan. Memakai pakaian kerajaan, dilayani oleh pelayan yang cantik rupawan. Makan dihidangkan, minum dihantarkan, tapi mandi sendiri, nggak dimandikan ya. Mandi di tempat yang khusus. Siapa dia? Nabi Musa alaihi salam. Tinggal di suatu kerajaan, yaitu kerajaan Fir'aun. Kerajaan Fir'aun alaihi laknatullah. Kenapa laknatullah Fir'aun itu? Dari namanya saja Fir'aun sudah dibenci oleh orang. Makanya sampai sekarang, baik itu di Indonesia, di Afrika, dimanapun, gak pernah ada kita jumpai nama FB orang Fir'aun, nama IG orang Fir'aun, hashtag 331, gak ada. Ada namanya Fir'aun, itulah karena orang benci. Karena begitu jahatnya Fir'aun di zamannya, orang palak sama Fir'aun. Walaupun orang Kristen sekalipun. Nggak ada anaknya mau dinamakan, kunamakan anak ini dengan nama Fir'aun. Nggak ada. Kenapa? Karena Fir'aun itu jahat. Nah, bagaimana cara Allah mengeluarkan Nabi Musa dari kerajaan yang begitu megah? Bagaimana caranya? Jadi suatu hari Nabi Musa jalan ke pasar. Ditengok Nabi Musa, ada dua orang yang sedang berkelahi, sedang berantem lah. Satu Bani Israel, satu lagi kalau nggak salah namanya Bani Kipti. Apa namanya? Bani Kipti, huruf ba ya, bukan huruf sa, bukan kisti. Kalau kisti ini orangnya bukan. Bani Kibti. Bani Kibti lagi berantem sama Bani Israel. Di kerajaannya Fir'aun itu hanya ada dua suku saja. Hanya ada dua kelompok. Kelompok pertama, kelompok Kibti, atasan. Dan yang kedua, kelompok pendatang, yaitu Bani Israel. Kenapa datang ke Mesir Bani Israel? Ketika Palestina diserang oleh pasukan Raja Nabukadnezar, orang-orang Bani Israel yang berada di Palestina lari ke Madinah satu lagi ke Mesir. Dan ketika ke Mesir berada di kerajaan Fir'aun laknatullah alaih. Nah, jadi Bani Israel lagi berantem sama Bani Kipti. Datang Nabi Musa, udah dipisah. Ya kan? Jangan berantem. Udahlah, jangan berantem lah. Kan ya itu biasa. Udah jangan berantem, kita selesaikan secara damai aja, jangan diselesaikan secara adat. Rupanya yang Bani Kibti ini melawan. Udah sana, nggak usah ngatur-ngatur. Wow, palaklah Nabi Musa. Fawakazahu Musa. Apa maksudnya? Fawakazahu Musa, ditumbuk sama Nabi Musa, Bani Kibti yang melawan tadi, mati di tempat. Mati Bani Kibti tadi di tempat. Fawakazahu Musa. Dan akhirnya Nabi Musa menumbuk Bani Kibti tadi karena dia melawan. Mati di tempat. Itulah hebatnya Nabi Musa itu. Sekali tumbuk aja mati. Oh, berarti Nabi Musa itu pembunuh? Bukan. Itu hanya skenarionya Allah untuk mengeluarkan Nabi Musa dari kerajaan yang megah. Nah, itu cara Allah itu untuk bisa mengeluarkan Nabi Musa dari istana yang megah. Kenapa? Karena kalau Nabi Musa dibiarkan hidup di istana dengan serba kecukupan, nanti ketika besar Nabi Musa nggak gentleman, Nabi Musa nggak pemberani, Nabi Musa nggak mandiri. Makanya Allah keluarkan Nabi Musa dari kerajaan Fir'aun dengan cara menumbuk Bani Kipti mati di tempat. Nabi Musa takut, dah nggak berani lagi ngapa-ngapain, akhirnya Nabi Musa lari, tak tentu arah kemana, nggak tahulah kemana lari dia. Nabi Musa itu lari. Tidurnya di mana? Di satu batang pohon kayu yang beratapkan daunnya. Di situ Nabi Musa tidur, terduduk di situ, makan nggak ada. Takut Nabi Musa, duduk Nabi Musa.
Ini Nabi Musa duduk pohon. Sehingga ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj ditanya, nampak pohon itu di langit, pohon yang pernah disendiri sama Nabi Musa itu. Ya Jibril, apa itu? Itu adalah pohon yang tempat bersandar Nabi Musa dulu ketika ketakutan setelah membunuh Bani Kipti. Nah, ketika itu Nabi Musa sendiri duduk, nggak ada yang menemani, sendiri tanpa ada yang menemani lagi, sendiri di dalam sepi, menyender di sebatang pohon kayu. Apa tujuan Allah membuat kayak gitu? Agar Nabi Musa tidak bergantung kepada satu orang manusia pun, melainkan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tenggelam di laut, gak ada yang nolong, sama siapa kita minta tolong? Sama Allah. Akhirnya walaupun Allah gak secara langsung nolong, kita ucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, mati kita, tapi matinya dalam keadaan tertolong, masuk ke dalam surga. Itulah yang dinamakan pertolongan Allah. Nah, jadi ketika Nabi Musa nyender-nyender, udah besoknya lanjut lagi perjalanan. Ketika Nabi Musa berjalan, ditengok ada keramaian di sana. Rupanya ada 30 orang pemuda gagah perkasa berotot lagi menggeser sebuah batu besar yang jatuh dari bukit menutupi lubang sumur. Nah, 30 orang dorong batu, nggak sanggup. Nabi Musa nengoknya aja. Oh, harus dibantu ini, kata Nabi Musa. Jalan Nabi Musa ke tempat itu. Minggir. Nah, kan Nabi Musa pun gini, snap. Didorong Nabi Musa sendiri, batu besar itu terangkat, tergeser. Orang-orang pun takjub. Mak, ini apa ini? Ghost Rider ini, kan? Ini aderai ini kayak ini nih. Kalau zaman sekarang aderai ototnya. Berarti bisa kita ambil kesimpulan, tenaga Nabi Musa setara dengan tenaga 30 orang pemuda. Makanya sekali numbuk mati. Itulah tenaga Nabi Musa itu. Dan akhirnya batu itu tergeser dan sumur itu pun bisa digunakan kembali. Dan ketika itu ngantri orang. Karena Nabi Musa yang membuka sumur itu, apa kata orang-orang? Wahai Tuhan, karena engkau yang menggeser batu ini, silahkan. Engkau duluan yang mengambil air dari sumur ini. Tapi Nabi Musa nggak haus. Nabi Musa nengok di antara antrian banyak orang ada perempuan. Akhirnya Nabi Musa menyuruh perempuan lebih dahulu mengambil air yang berada di sumur. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Memuliakan perempuan. Jangan senang dulu perempuan. Ini sementang-mentang kayak gitu, muliakan. Janganlah. Nah, akhirnya hanya ada 2 orang perempuan. Nah, akhirnya perempuan itu ambil air, karena sumur itu dijadikan sebagai sumber air minum kambing di situ, air minum manusia pun di situ juga. Nah, jadi ketika udah semua terbagi air, akhirnya mereka pun pulang. Sisa 2 orang perempuan. Perempuan itu saudara ya. Nanya, wahai Tuan, engkau dari mana? Dari mana? Mau kemana? Hendak kemana? Mau berbuat apa? Ditanya sama perempuan itu. Kepo dia. Bahasanya kepo lah. Tanyaan. Nggak tahu. Aku nggak tahu mau kemana ini. Gini cerita. Dia diceritakan. Curhatlah Nabi Musa. Akhirnya, oh kalau kayak gitu, kita Tuan ikut aja ke rumah saya. Karena ayah saya lagi mencari pengembala kambing. Nah, akhirnya Nabi Musa pun ikut. Karena perempuan itu yang tahu jalan, akhirnya perempuan itu di depan, Nabi Musa di belakang. Ternyata ketika berjalan, Nabi Musa di belakang, perempuan itu di depan, angin bertiup kencang. Sehingga tertiup baju perempuan itu, sehingga nampak bagian-bagian yang gak boleh ditengok. Karena Nabi Musa melihat, Nabi Musa bilang, wahai nyonya, kalau bahasanya nyonya, biar saya saja yang di depan. Nah, engkau di belakang. Engkau beritahu aku jalan kemana, belok kiri atau belok kanan, lurus, naik, turun. Nah, karena kan belok ini cuma belok kiri sama belok kanan. Gak ada belok ke depan, gak ada. Kau kasih tahu aja wahai Tuan, katanya. Wahai nyonya, belok ke kiri, belok ke kanan, biar aku yang di depan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Harus memberanikan diri, harus berada di depan. Perempuan. Laki-laki itu harus lebih hebat daripada perempuan. Harus lebih di depan dia. Jangan, oh silahkan. Nah, laki-laki di belakang. Pandai kali otaknya itu. Enggak, laki-laki itu harus berani di depan.
Jadi udah sampailah ke rumah ini kan. Tanya sama ayah perempuan itu. Siapa nama ayahnya? Syuaib. Siapa nama ayahnya? Syuaib. Siapa itu? Kok udah bawa laki-laki pula ke rumah? Ini ayah, tadi jumpa di sumur, ngangkat, dia orangnya kuat dan amanah. Loh, kok tahu pula engkau dia kuat dan amanah? Udah berapa lama kalian kenalan? Udah chattingan berapa minggu? Apa udah pernah video call sebelumnya? Dari mana engkau tahu? Enggak ayah, aku baru tadi kenal. Jadi kalau baru tadi kenal kok tahu? Dari mana kamu tahu dia kuat? Tadi ada 30 orang yang mendorong batu, enggak ada yang sanggup. Ternyata dia seorang diri tanpa dibantu sanggup mendorong batu yang begitu besar yang menutupi lubang sumur. Disitulah aku bisa melihatnya bahwasanya dia itu kuat. Loh, soal amanah, dari mana pula engkau tahu dia amanah? Nah, apa kata perempuan itu, anaknya itu? Tadi ayah, ketika kami berjalan menuju ke rumah, saya yang di depan, dia di belakang. Ternyata karena ada angin bertiup kencang, rokku pun terangkat. Bahasanya. Dia melihatnya dan dia enggak mau melihat hal-hal yang dilarang. Sehingga dia berkata, wahai Tuan, biar aku saja yang di depan, engkau di belakang. Agar apa ayah? Agar tidak terlihatnya lagi lekuk tubuhku ketika ditiup angin. Itu baru jadi perempuan yang mantap. Satu hari kenal langsung tahu sifat. Dia adalah orangnya baik, orangnya pinter, rajin. Ini pacaran 2 tahun, kayak mana cowokmu tuh? Gak tahu pun ya. Kayak mana itu? Jadi selama 2 tahun pacaran ngapain aja? Duduk-duduk di lapangan nira. Ada makan? Ada. Makan apa? Kacang atom Garuda. Pacaran gak ada modal. Nah, gitulah akhirnya ayahnya itu menikahkan anaknya yang perempuan tadi bersama Nabi Musa. Kunikahkan anakku dengan engkau dengan mahar mengembala kambing 8 tahun tunai. Maharnya berapa tahun? Maharnya itu 8 tahun mengembala kambing. Itulah mahar-mahar. Oh, bukan mudah. Coba kumpulkan duit 8 tahun kerja ngembala kambing, itu lebih 1 miliar itu. Jadi saya nikahkan engkau dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Alat sholat paling sajadah 80.000, Al-Quran 60.000, tasbih 20.000, 350.000. Nabi Musa nikah sama istrinya 1 miliar lewat. Nabi Muhammad 20 ekor unta ketika menikah dengan Siti Khadijah. Kalau 20 ekor unta itu dihitung dengan duit sekarang Indonesia 1 miliar pas. Berapa jumlahnya? 1 miliar. Itulah orang-orang dulu tuh nikah kayak gitu. Kalian masih kelas 2 SMP, masih bocil, jangan mikir nikah dulu ya. Nah, akhirnya nikah. Setelah nikah, mengembala kambing. Kenapa disuruh mengembala kambing? Karena mengembala kambing itu membuat kita banyak cobaan. Karena kambing yang dipelihara, memelihara manusia aja susah, apalagi memelihara kambing. Nabi Muhammad mengembala apa enggak? Nabi Muhammad mengembala kambing. Nabi Musa mengembala kambing. 8 tahun lagi mengembala kambing. Nabi Isa dijuluki sebagai sang pengembala domba. Nabi Isa, Nabi Ibrahim 1000 ekor kambing yang dipelihara sama Nabi Ibrahim. Bukan sedikit. Nabi itu rata-rata mengembala kambing semua. Kenapa? Karena mengembala kambing itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari mengembala kambing. Dari kesabaran, dari amanah, dari syukur, dari usaha kita. Maksud amanah dari mana? Nanti pagi bawa kambing 20 ekor. Ketika kambing itu pulang sore harus pas 20 ekor. Kalau kurang 1 berarti dia enggak amanah. Sabar, ada kambing yang sakit, mana tahu kambing itu demam dia, jalannya agak-agak pelan, agak-agak dikompres kepalanya. Sabar kita. Akhirnya ketika 8 tahun pun sudah selesai, Nabi Musa udah siap, udah matang jiwa Nabi Musa nih. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah. Qala rabbi shrah li sadri, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, mudahkanlah segala perbuatanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, fasihkanlah lisanku ketika berbicara. Yafqahu qauli, agar aku mudah berbicara dan orang yang mendengarkan bicaraku itu faham. Waj'al li waziram min ahli, kalau bisa ya Allah berikan aku seorang kawan dari keluargaku sendiri.
yaitu siapa namanya? Harun akhi, yaitu Nabi Harun. Akhirnya Nabi Harun diangkat menjadi nabi, mendampingi Nabi Musa untuk membantai Fir'aun laknatullah alaih. Ketika mengembala kambing, Nabi Musa memegang sebuah tongkat. Datang malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Apa itu di tanganmu Musa? Apa Nabi Musa jawab? Qala hiya asai. Ini adalah tongkat. Atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami. Dengan tongkat ini aku mengembala kambing. Dengan tongkat ini aku memindahkan ranting. Dan masih banyak lagi kegunaan dengan tongkat ini. Qala alqiha ya Musa. Malaikat Jibril menyuruh Nabi Musa, lempar tongkat itu wahai Musa. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Ketika Nabi Musa lempar tongkatnya, berubah menjadi ular yang sangat besar. Bahkan dalam riwayat ular itu kalau mulutnya nganga gini 12 meter panjangnya. Dari bawah ini sampai ke situ palingan 5 sampai 6 meter. Bayangkan 12 meter. Itu satu kelas ini ditelan kita sama ular itu. Ketika itu Nabi Musa takut. Wih, kok bisa kayak gini nih? Amazing kata Nabi Musa, gitulah bahasanya kan. Nabi Musa ada ketakutan ini. Takut-takutan Nabi Musa. Apa kata malaikat Jibril? Qala khudha wa la takhaf. Di Al-Qur'an surah Toha dijelaskan. Qala khudha wa la takhaf. Wahai Nabi Musa, pegang, ambil tongkatnya dan kau jangan takut. Sanu'iduha siratahal ula. Ketika Nabi Musa memegang kepala ular itu kembali seperti semula menjadi tongkat. Itulah mukjizat Nabi Musa, tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Datanglah Nabi Musa bersama Nabi Harun jalan ke kerajaan Firaun. Wahai Firaun, serahkan Bani Israel kepada kami atau engkau akan mati. Ya, itulah kreak lah kan, sok-sok jago, gitulah bahasanya. Kalau enggak habis loh, habis loh. Memangnya engkau ada apa wahai Musa? Masih kecil, belagak kali, masih bocah ingusan, kata Firaun. Apa kata Nabi Musa? Aku memiliki mukjizat. Apa mukjizatnya? Tongkatku bisa berubah menjadi ular. Alah, sihir kan? Bukan, ini mukjizat dari Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Mana enggak percaya? Kata Firaun. Akhirnya Nabi Musa lempar tongkatnya, berubah menjadi ular. Di situ terkejut Firaun. Akhirnya Firaun enggak mau kalah. Oke kalau kayak gitu. 2 hari lagi kita buat perlombaan adu ular. Engkau dengan ularmu, aku dengan ularku. Akhirnya Fir'aun merental, atau rental kan, sewa penyihir sebanyak 100.000 penyihir. Bayangkan 1 ekor ular Nabi Musa melawan 100.000 ekor ular penyihir. Tapi bisa kalah sihir-sihir itu semua dengan ular Nabi Musa. Disitulah 100.000 yang penyihir itu taubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firaun udah takut ini. Udah takut Firaun. Akhirnya Nabi Musa bawa lari. Dibawa lari Nabi Musa Bani Israel. Banyaklah dibawa lari. Rupanya udah sampai ke tengah perjalanan terhalangi dengan lautan merah. Tahu lautan merah? Ada itu di Mesir, ada lautan merah. Lautan merah terhalangi. Ketika mereka, kelompok Nabi Musa ini melihat ke belakang gini, pasir udah naik ke atas. Maksudnya itu apa? Badai? Bukan. Maksudnya itu pasukan berkuda Fir'aun sebanyak 10.000 orang telah mengejar. Kalau kuda itu lari di padang pasir, itu debunya naik ke atas. Kayak badai dia. Sampai-sampai banyak pengikut Nabi Musa bilang, oh Musa, nyesal kami ikut kau. Nyesal aku ikut kau Musa. Kayak gini apa mau kita buat lagi? Akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, pukul air itu. Nabi Musa memukul air tadi dengan tongkat, terbelah laut tadi. Andai kata Nabi Musa bandel, andai kata Nabi Musa dibilangi nggak dengar, wahai Musa, pukul air itu dengan tongkatmu. Memangnya apa yang akan terjadi Allah kalau dipukul? Tapi enggak, Nabi Musa itu wa'ati Allah, taat kepada Allah. Apa yang diperintahkan Allah dibuat, walaupun nggak nyambung. Tiba-tiba tongkat, wahai Musa lempar tongkatnya, berubah jadi ular. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Tapi karena Nabi Musa patuh, dijadikan Allah. Wahai Musa pukul. Dipukul sama Nabi Musa, berubah menjadi lautan itu terbelah. Masuklah orang itu semua. Orang terakhir yang keluar dari laut dari pengikut Nabi Musa
di situ juga orang terakhir dari pengikut Fir'aun masuk ke dalam air. Sehingga ketika orang terakhir keluar dari air lautan merah itu, disitulah kerajaan anggotanya Fir'aun itu masih di dalam air, masih dalam itu. Akhirnya Nabi Musa menurunkan tongkatnya, turun tongkat Nabi Musa, nyatu air itu lagi jadi seperti semula. Mati orang itu semua. Fir'aun mau tobat dia tiba-tiba. Udah tenggelam gitu, tobat dia, enak kali kan. Mau mengucapkan kalimat tauhid, la ilah. Rupanya malaikat Jibril datang, enggak tega malaikat Jibril nengok Fir'aun itu tobat, enggak mau dia karena memang jahat kali itu. Disumpalkan sama malaikat Jibril itu tanah ke mulutnya. Sehingga enggak bisa utuh dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai kalimat la ilaha udah masuk lumpur ke mulutnya. Oh, mati dia. Andai kata Fir'aun mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika di laut tenggelam itu, masuk surga Fir'aun. Tapi karena malaikat enggak tega sama Fir'aun, enggak sanggup dia, enggak mau dia nengok Fir'aun itu tobat karena udah jahat kali. Masukkan sama malaikat Jibril tanah ke mulut Fir'aun sehingga mati dari air itu. Tapi kita tengok ada keajaiban dari jasad Fir'aun. Walaupun hanya mengucapkan kalimat la ilaha, tiada Tuhan yang disembah. Tapi jasadnya masih ada sampai sekarang. Bagaimana jika kita ketika kita mau meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai kiamat nanti jasadnya enggak akan membusuk. Fir'aun la ilaha, jasadnya masih utuh tinggal tulang-tulangnya aja. Kalau kita menyempurnakan kalimat itu, man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka wajib bagi dia masuk ke dalam masuk